Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 17 April 2022, kita masuk ke episode ke-58. Dan pada hari Minggu yang cerah ini, setelah diguyur hujan ya Kota Palembang, kita kedatangan tamu Hendra Wijaya ST. Assalamualaikum Hen. Waalaikumsalam. Ya, Hendra Wijaya adalah seorang kader PDIP ya, di organisasi. Saya bacakan di sini Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi ya, di DPC PDIP Kota Palembang kan ya? Benar. Oke, benar ya. Saya sering melihat di medsos itu keseharian Hendra itu sangat aktif di organisasi kepartaian ya, terutama turun ke lapangan. Nah, ini bisa diceritakan sedikit ini Hen. Baik, terima kasih Kak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Kakanda Agus dan rekan-rekan Lensa Suara Nusantara sudah mengundang saya hadir podcast hari ini. Kalau disinggung tadi masalah organisasi, ya sebenarnya tidak terlalu sering, cuma mengikuti jadwal dari Ketua DPC kami, Bapak Haji Julian Gunhar. Beliau itu anggota DPR RI juga di Komisi 7. Beliau sangat sibuk, jadi di Palembang ini ada 18 kecamatan. Mengikuti jadwal beliau itu agak sulit. Jadi kadang seminggu sekali, kadang seminggu itu 2 kali. Kami turun 18 kecamatan untuk konsolidasi organisasi itu kurang lebih hampir 3 bulan, mendekati 3 bulan puasa 3 baru bulan selesai. Tapi ini baru internal maksudnya baru dengan pengurus-pengurus di tingkat anak ranting dan PAC konsolidasinya. Itu. Selama 3 bulan itu tiap hari ya bergerak Hen ya? Tidak, maksudnya itu ketua kami Pak Gunhar itu nanti minta jadwal minggu ini disiapin 2 kecamatan. Oh, untuk turun ya. Ya, jadi kita atur dengan kecamatan mana yang sudah siap. Ya, waktunya, jamnya, harinya sehingga cocok dengan waktu dari ketua ya. Assalamualaikum Pak Gunhar, mudah-mudahan nonton ya Lensa SN ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Gunhar selalu sehat ya dan Amin. karirnya cemerlang dan moncer ya. Amin. Nah, kemudian ini aktivitas kepartaian yang turun langsung ke lapangan ini ya, tentu tidak bisa dilepaskan dengan cita-cita politik ya. Akhirnya itu tentunya menuju 2024. Ini ada kaitannya nggak ini? Kalau masuk di partai politik, rasa-rasanya 99% pasti ada cita-cita politik. Walaupun itu masih lama ya. Walaupun masih lama. Masih 2 tahun lagi ya. Kalau menuju 2024 ya masih lama. Tapi kalau menurut tahapannya pertengahan bulan 6 ini sudah mulai pendaftaran di KPU. Oh itu ya. Artinya sudah mulai memasuki. Jadi balik tadi cita-cita. Pastilah ada cita-cita pengen jadi apa itu. Wakil rakyat lah ya, wakil rakyat di DPRD Kota Palembang ya, Allah, ya. Atau DPRD Sumsel nanti? Kayaknya belum ya. Di kota dulu. Wajar kalau ada cita-cita tadi kan. Oke ya. Dan memang Hendra akan mencalonkan diri untuk calon legislatif ya nantinya ya. Insya Allah ya. Walaupun masih cukup lama. Tapi dengan aktivitas yang begitu padat di masyarakat ya, saya lihat itu turun ke kecamatan sini, kecamatan sana, kemudian bertemu dengan banyak orang ya. Itu kosnya pasti lumayan mahal itu Hen ya. Tidak terlalu Kak Agus. Jadi budget turun ke PAC itu memang dari partai, dari Dewan Pimpinan Cabang tingkat kota kan sudah ada dana juga itu. Oke. Jadi dananya juga tidak terlalu besar. Gotong royong juga Kak Agus. Gotong royong ya. Sesuai dengan inilah ya. Sesuai dengan Partai PDIP ya. Ya, gotong royong ya. Di Palembang ada 6 dapil, kebenaran Palembang PDI Perjuangan ada 7 kursi. Jadi gotong royong juga dengan kawan-kawan fraksi supaya acara ini terselenggara dengan baik. Oke ya. Boleh dibongkar rahasia sedikit nggak? Kalau untuk menjadi caleg di PDIP sendiri itu bagaimana itunya apa namanya? Langkah-langkahnya atau prosedurnya? Tidak sulit. Jadi Kak Agus nanti kalau sudah mengikuti tahapan
mungkin ada pengumuman di medsos atau di media ya. Media atau ada spanduk-spanduk. Ya tinggal nunggu. Mungkin ada yang berminat masuk Boleh, ke ya? PD Perjuangan, ya kita saring. Ada apa namanya? Pendaftaran, Iya, pendaftaran. mungkin ada tesnya atau ada tertulis atau gimana mungkin, Hen? Kalau 2 kali periode ini ada psikotes ya. Oke. Iya. Masyarakat luar boleh ikut nggak yang di luar PDIP, tapi dia nggak ikut partai lain? Misalnya ada yang berminat, katakanlah seorang dosen, atau misalkanlah dia seorang guru. Bisa, boleh Kak Gus, segala kalangan, jadi Boleh, ya? umum. Tukang becak pun boleh Kak Gus. Boleh ya? Iya. Minimal itu pendidikannya apa tuh, Hen? Ya kita ngikuti syarat dari penyelenggara Minimal ya. SMA itu. Minimal SMA Iya. ya. Tapi akan lebih baik mungkin sarjana ya. Lebih bagus lagi. Akan lebih bagus lagi. Apalagi sudah ada pengalaman di organisasi mana misalnya kan. Tapi tentu yang diutamakan adalah kader PDIP dulu nanti, Hen ya. Atau gimana nanti Aku teknisnya? rasa kalau untuk didahulukan semua partai pasti mendahulukan kader. Iya, ya, karena Pasti itu. untuk jenjangnya itu memang mereka sudah lama ya di Iya. partainya ya, di PDIP katakanlah kita ya. Ya karena mereka yang selama ini yang ngurusin partai, yang bekerja untuk partai, Membesarkan partai membesarkan ya. partai, ya otomatis lah lebih dahulu lah. Lebih didahulukan ya. Dahulukan. Tapi tanpa menutup kemungkinan masyarakat luar boleh untuk ikut mendaftar Iya. ya. Dan kemudian selain secara resmi dari organisasi, saya lihat juga mungkin si Hendra juga turun dengan atas nama pribadi, mungkin ada suatu acara ya mengkampanyekan diri untuk menuju 2024. Kalau secara pribadi benar, ya ada berapa kali lah. Saya juga pernah pengalaman Kak Gus. Iya, pernah pengalaman. Iya, pernah pengalaman jadi pernah Pileg. gagal kan. Pileg yang periode yang lalu ya. Periode yang Belum lalu. gagal itu, tertunda itu. Tertunda. Ya, belum. Jadi masih ada beberapa yang ya setialah, yang masih jalin komunikasi. Jadi saya jaga terus itu Kak Gus. Jaga terus ya. Di antara menyerap aspirasi masyarakat ya untuk katakanlah menuju 2024. Mungkin ada terngiang di hati Hendra ya. Mungkin ada curahan masyarakat, hati masyarakat. Banyak Kak Gus. Jadi kadang kalau sudah ketemu itu ada yang kita bisa penuhi, ada yang masih kita pikirkan dulu, ada yang kita salurkan lagi ke yang lebih berwenang kan. Macam kemarin ada yang ngusul minta bantu bedah rumah segala macam itu kan. Ya aku sampaikan ke ketua DPC kami. Walaupun itu sebenarnya bukan bidang dia, bukan mitranya. Jadi itu komisi 5 katanya. Tapi disambungkan dengan temannya yang di komisi 5. Oh, bisa disalurkan ya. Iya. Itulah fungsi mungkin organisasi ya. Iya. Dan berpartai ya. Kita Alhamdulillah, bisa Kak Gus. menyalurkan aspirasi yang memang bukan bidang kita ya. Udah, iya. Disalurkan ya. Jadi alhamdulillah tahun ini ya tinggal nunggu berapa bulan lagi rumah itu terrealisasi untuk dibedah. Wah, terima kasih sekali. Terima kasih sekali pasti orang itu ya. Iya benar. Kalau ada yang minta uang ada enggak gitu kayak Hendra langsung. Misalnya Pak Hendra, saya lagi buntu ini ya. Kalau sekedar rokok-rokok mungkin ada lah Kak Gus. Iya. Tapi kalau ada yang penyeruan sembako ada juga kegiatan itu, Hen? Ada. Jadi memang ketua kami ini Pak Gunhar ini memang ini bukan soal muji Kak Gus, memang luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi, kegiatannya ya, full aktivitas ya. Iya, ada target juga dari Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, untuk membagikan sembako. Nah, jadi ketua kami karena ini dapil Sumsel, khususnya dia ketua Kota Palembang, akhirnya dia melengkapi untuk sembako tadi Kak Gus. Oke ya. Dan seorang Hendra pernah gagal ya, tapi saya menyebutnya itu bukan gagal yang tertunda ya. Iya. Waktu periode pemilu 2019 ya. ya. Dan si Hendra tetap setia ya dengan PDIP ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Setia. Tapi ngomong-ngomong soal setia ya ke PDIP, pasti ada juga yang mungkin menunggu terlalu lama. Udahlah, aku minggir dulu bela daripada ini mungkin pindah ke partai lain atau dia dulu istirahat dulu dari PDIP. Itu biasanya gimana itu menurut pengamatan Hendra? Rasanya kalau masalah Kesetiaan mungkin bukan dialami oleh PDI Perjuangan baik Kak Gus, tapi partai lain juga mengalami ya. Artinya
kalau ada yang mau keluar, ya kita tidak bisa menghalangi. Tidak bisa menghalangi. Tapi ada pepatah Kak Agus, patah satu tumbuh 1000. Patah satu tumbuh 1000. Ada lagi yang datang lagi. Oke ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah keluar, mau masuk lagi gimana? Kalau untuk PDI Perjuangan, setahu aku Kak Gus, untuk kembali lagi ibaratnya itu harus agak berat, harus melalui proses lagi ya. Prosesnya sampai ke Kongres paling tinggi ya. Oh gitu ya. Ada di Kongres kan tingkat nasional Kak Gus, itulah proses ibarat itu pengampunan pengampunan ya, nggak bisa amnesti ya, amnesti ya. Nah itu kalau di PDI Perjuangan setahu saya ya. Dan untuk gambaran ya bahwa di organisasi memang harus setia ya, harus sabar ya, harus sabar. Jadi untuk adik-adik yang baru berorganisasi atau berpartai nggak bisa instan ya Hen ya, nggak bisa Kak Gus, kecuali ya karena PDI Perjuangan ini partai cukup lama Pak Gus, sudah berumur 49 tahun 49 tahun ya, jadi sudah banyak makan garam lah. Makan garam ya. Dan udah ini ya. Udah berpengalaman kan. Ngomong-ngomong udah berapa lama di PDIP ini itu Hendra jadi kader hingga menduduki wakil ketua bidang keanggotaan dan organisasi? Kalau dihitung-hitung Kak Agus, cuman sempat ini juga kan. Dulu dari kuliah. Oh dari kuliah. Diajak ya. Tahun berapa itu Hen? Tahun 98 ya? 99 reformasi. Berarti jadi sudah sekitar 23 atau 24 tahun ya? Itu baru ikut-ikutan. Oh ikut-ikutan. Akhirnya pertama kali diajak di partai itu jadi ketua yang paling bawah Kak Gus. Ketua ranting namanya. Ketua ranting. Kelurahan. Iya. Terus lanjut lagi di sekretaris PAC namanya. Kecamatan. Selanjutnya ketua kecamatan. Baru 2019 kemarin di tingkat kota. Tingkat kota ya. DPC. Penonton Lensa SN ngomong-ngomong bahwa Hendra Wijaya ini ada karib saya ya, dan kami pernah melaksanakan umroh bareng ya. Benar. Di penghujung 2012 kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih guys. Pada saat waktu itu musim dingin ya. Dan pada obrolan podcast hari ini Hendra ditemani istri tercinta Ibu Novi ya, dan anaknya yang ganteng yang jago nyanyi ya. Siapa namanya Dik? Patan Alvaro ya. Oke ya. Ngomong-ngomong soal keluarga ya, bagaimana support keluarga untuk terhadap kegiatan dari Hendra sendiri untuk berorganisasi? Ya umum lah Kak Agus, jadi support ya. Insya Allah support lah. Nggak komplain ini Ibu Novi balik malam terus apa? Jarang juga balik malam. Belum memang saatnya, ada saat-saat tertentu itu. Bukan saat tertentu ya. Bukan ya. Oke ya. Dan ngomong-ngomong untuk caleg untuk 2024 di wilayah mana nanti ini N? Ya karena sesuai dengan kemarin alamat masih di daerah Sukarami ya kemungkinan ya di Sukarami Kak. Oh di Sukarami ya. Kemarin boleh disebut bocorkan rahasia kurang berapa suaranya kemarin Hen? Kalau kemarin itu kan di dapil itu ada incumbent 2. Oh incumbent 2, jadi persaingannya berat ya? Iya, ada Kak Darmawan, mantan ketua DPR. Iya. Ada anggota DPR Kak Ali Sakban. Iya. Ya kebenaran aku dapat nomor 2, ranking 2. Oh nomor 2 ya. Tapi lumayan banyak berarti ya? Kursi cuma 1 Kak Gus dapat. Oh gitu. Jadi tahun ini sampai 2004 tinggal memupuk aja ya, memupuk yang sudah lama sambil mencari yang baru ya. Ini nanyanya nanyong Palembangnya nih. Biar lebih nih Kak Gus. Bahasa Palembang. Iya. Tapi yakin ya 2024 duduk ya? Yang jelas Kak Agus, kita cuma bisa usaha. Usaha ya, Tuhan yang menentukan. Semuanya bagian dari takdir ya. Ya kalau sudah usaha, sudah berdoa, ya tinggal dari Tuhan yang menentukan. Sore hari ini kita ditemani tim kreatif Ilham dan Megi. Sore Ilham, Megi. Ilham ada yang mau tanya sama Pak Hendra. Silakan Hen. Silakan Ilham. Ya Pak Hendra, di tengah kesibukan Pak Hendra menjadi pengusaha, kenapa sih Pak Hendra tertarik masih tertarik mengurus parpol? Nah ini pertanyaannya Hen. Makasih Ilham. Ya. Sebenarnya kalau tertarik itu Ilham karena
di parpol itu kita bisa menyalurkan dari keinginan dari masyarakat, kadang teman-teman juga, kadang keluarga juga yang banyak meminta, ya dalam arti bukan minta materi, bukan, meminta bantuan seperti anaknya pengen sekolah, atau yang tadi saya sebut pertama tadi, ada yang ingin rumahnya bedah rumah ya, jadi bedah rumah. Kadang juga ada masalah penerangan kan, karena di Komisi 7 kebenaran di komisinya Pak Gunhar ini itu menangani itu ya, menyangkut masalah energi, jadi lampu tenaga surya. Jadi berapa kali sudah hampir 3 tahun ini yang diurusi ya bedah rumah, lampu jalan, anak sekolah. Ini kan tidak bisa kalau di luar partai politik. Jadi memang harus masuk partai politik supaya bisa bantu masyarakat tadi. Ini juga panggilan hati nurani ya Hen ya. Ya, soal pekerjaan ya. Hal yang menyenangkan bagi Hendra ya, organisasi ya. Iya. Dan bisa membantu. Dan kalau membantu tidak berorganisasi ya mungkin agak kesulitan ya. Agak kesulitan. Itu jawaban dari Pak Hendra. Ilham? Ya. Udah puas atau ada mau tanya lagi Hen? Itu Ilham? Sudah ya. Kemudian si seorang Hendra itu aktif di medsos saya lihat ya. Dan salah satu hobinya itu adalah menyanyi ya. Pantas ini putra kesayangannya juga jago nyanyi ini ya. Nah soal hobi ini gimana? Boleh ceritakan Hendra, di tengah kesibukan jadi pengusaha, membantu masyarakat lewat pintu organisasi, masih menyalurkan hobi menyanyi. Sebenarnya bukan, kalau hobi ya mungkin nyanyinya di rumah Kak Agus. Oh nyanyi di rumah ya? Tapi kalau nyanyi di depan, di atas panggung apalagi itu kayak masih malu-malu. Oh tapi saya pernah lihat itu di salah satu kafe atau restoran ya, nyanyi ya? Oh bukan saya itu. Oh bukan ya? Anak saya. Ini hati-hati dengan hostnya ini. Hostnya ini sangat kepo dengan perjalanan. Kemudian selain hobi menyanyi, hobi apa lagi nih Hendra? Sepertinya olahraga ya? Ya kadang sudah lama ada olahraga nih Kak Gus. Ya kadang sepeda gitu Kak Gus. Ya. Saya boleh sebut sini bahwa Hendra adalah kelahiran 11 Maret tahun 1977 dan alumni Universitas IBA ya, Teknik Sipil ya. Nah, kemudian untuk saya kembali lagi ke partai tadi ya, soal kesetiaan untuk di organisasi ya. Di PDIP sendiri bagaimana itu untuk soal kesetiaan dalam untuk tetap setia ke PDIP ini, Hendra? Sebenarnya kalau ditanya kesetiaan Kak Gus, ini kan kepentingan juga. Jadi kalau kita sudah masuk di partai politik ini, saya Kak Gus ya, ya sampai kapanpun ya terus, kecuali memang partai yang menghendaki kita keluar gitu kan. Jadi selagi partai tidak menghendaki kita keluar, selagi kita bisa membantu berbuat untuk teman-teman melalui partai, ya untuk apa keluar? Untuk apa keluar ya? Ini soal kesetiaannya. Dan ini selalu digaungkan ya di PDIP ya, walaupun internal ya. Selalu. Jadi ketua kami juga setiap ada kesempatan selalu menyampaikan pada kami semua, ya kita tidak bisa menghalangi siapa yang ingin ada pandangan lain, ya kita persilakan. Tapi kami juga ada juga yang datang mungkin lebih dari itu Kak Gus. Jadi ya biasa keluar masuk itu. Keluar masuk ya. Pantas saja kalau semuanya berprinsip seperti Hendra, partai PDIP selalu menjadi pemenang ya. 2019 jadi pemenang ya di Sumsel ya. Ya, jadi kalau Sumsel bukan Kak Gus. Bukan ya. Ya sedikit selisih dengan Golkar. Golkar ya. Secara nasional? Kalau nasional ya sudah 2 kali berturut-turut. 2 kali menang ya. Mudah-mudahan 2024 3 kali jadi hat-trick Kak Gus. Oh siap ya. Cita-cita untuk 2024 ini, untuk menuju 2024 apa saja yang dilakukan oleh seorang Pak Hendra? Yang jelas kalau menuju 2024 itu masih lama Kak Gus. Bakso wong tuh Belanda masih jauh. Belanda masih jauh, tapi harus siap-siap ini ya. Kalau komunikasi dengan yang sudah ya katakanlah teman, saudara yang pernah bantu dulu terus tidak mesti 2024. Jadi dijaga terus komunikasinya. Oke. Tahun 2024 itu kan di Sumsel juga ada pemilihan gubernur ya. Ada juga pemilihan wali kota dan beberapa kabupaten kota ya. Nah, untuk PDIP sendiri
Itu kebiasaannya gimana untuk calon kepala daerah itu? Kalau bicara pilkada Kak Agus, apalagi gubernur, ini sepertinya bukan wewenang DPC PDI Perjuangan Kota. Tapi biasanya itu kader PDIP sendiri ya? Pasti diutamakan kader Kak Agus. Kader pasti, ya? Gitu. Jadi kita cari dulu di internal siapa yang pantas, siapa yang layak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Kalau memang sudah tidak ada lagi ya mungkin kita rekrut dari luar Kak Gus. Itu seperti itu. Untuk karena Hendra di DPC PDIP Kota Palembang ya bisa bercerita sedikit ya untuk kriteria untuk menjadi seorang calon kepala daerah misalnya untuk wali kota. Kriteria secara umum aja mungkin Hen. Ya paling tidak kalau kriteria umum pertama kalau untuk di internal PDI Perjuangan pasti kader. Kader ya. Ya yang memang selama ini turun ke bawah melihat melihat perkembangan dari pengurus-pengurus kader-kader yang di tingkat anak ranting dan PAC. Oh, gitu. Kesetiaan, kemudian keuletan untuk turun langsung ya? Iya, minimal sampai melihat keadaan, melihat situasi pengurus di tingkat paling bawah itu yang penting di internal dulu. Dan itu berarti harus ketua atau orang di luar ketua biasanya? Ya, kebiasaannya mungkin bongkar rahasia sedikit. Sebenarnya siapapun boleh, tapi ya kelihatannya yang paling berperan ya ketua. Ketua ya. Karena mereka ketua juga dibebani konsolidasi sudah sampai mana, sejauh mana kan. Tapi biasanya nanti ada pembukaan pendaftaran ya? Pasti. Ada pembukaan pendaftaran. Saya nanyakan ini karena menjelang Pilwaku itu sudah mulai muncul beberapa nama ya. Beberapa nama yang akan mencalonkan diri menjadi wali kota Palembang ya. Walaupun yang ditanya itu masih malu-malu belum katanya, belum ya. Tapi tersiar di media begitu banyak ya. Jadi masyarakat menilai mau apa lagi kalau bukan menuju 2024 kan. Nah kalau menurut Hendra sendiri beberapa nama yang muncul di permukaan sendiri, pendapat Hendra sendiri sebagai orang PDIP. Kalau di luaran apalagi di medsos itu mungkin lebih dari 10 yang bercita-cita. Itu wajar kan. Wajar ya. Dan memang hak politik pribadi orang itu tidak bisa kita halangi, tapi kalau untuk mencalonkan di PDI Perjuangan ya nanti ada tahapan-tahapan. Ada tahapan ya? Itu yang sampai sekarang ya belum dibuka. Hen, dari 10 nama yang sudah disebut Hendra tadi mungkin sudah mulai diintip-intip ya oleh PDIP atau dari Hendra sendiri dari bidang organisasi. Kalau ngintip apalagi ini Kak Gus rasanya secara umum masyarakat Palembang sudah tahulah gambarnya ada di mana-mana, sudah itu di medsos juga udah rame. Tapi di PDI Perjuangan nanti kan ada tahapan. Ada tahapan ya. Tahapan pendaftaran segala macam itu panjang itu Mas. Itu tahun 2004 ya? 2024 akhir, tapi tahapannya seperti awal 2024. Dan itu sudah kebiasaan PDIP ya untuk mensaring ya. Mensaring. Dan itu nanti ada proses pendaftaran sendiri ya. Mereka yang ingin mencalon itu datang sendiri mendaftar ya. Ya, sesuai dengan jadwal nanti ya. Tapi secara lisan sudah ada belum yang sowan ke ketua, izin ketua, saya mau ini mulai sosialisasi. Kalau sampai hari ini belum ada Kak Gus. Belum. Tapi, ya? Adalah sudah mau nanya-nanya. Mungkin nanya syaratnya ya, nanya syarat. Kalau aku naknya jadi calon kepala daerah DPD apa syaratnya mungkin ya? Kira-kira itu. Belum lah. Belum ya? Belum sampai ke sana ya? Belum ada ya? Oke, penonton Lesa SN biasanya di ujung obrolan itu ada pesan, kesan atau harapan dari tokoh yang hadir ya. Karena Hendra adalah yang bergerak di organisasi PDIP. Mungkin di wilayah sana Hen, silakan Hen. Ya, terima kasih kepada Lensa Suara Nusantara. Kalau dibilang kesan dan pesan, karena saya di bidang keanggotaan dan organisasi, saya juga berharap kepada kawan-kawan atau rekan-rekan yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan, kami menunggu, kami persilakan bisa datang ke sekretariat kami di Jalan Radial. Dan mudah-mudahan apa yang diciptakan rekan-rekan penonton Lesa SN
bisa sejalan dengan Partai PDI Perjuangan. Amin ya. Demikian penonton Lensa SN, obrolan hangat kita dengan Hendra Wijaya, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP Kota Palembang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.